Teman-teman, di sini ada satu jagung ya, dan ada pisau, gunting lah, ini gunting dapur. Jadi saya mau perlihatkan bagaimana cara kita memipil jagung. Biasa kalau kita masak sering kan jagung itu kita pret ya, atau dipotong, disisir. Tapi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memipil jagung. Alat yang kita butuhkan hanya satu ini, ada gunting dapur ya, biasa untuk di dapur untuk masak. Nah, caranya pertama jagung kita belah menjadi dua. Setelah itu kenapa dibelah? Karena supaya cukup ya untuk kita masukkan sebentar gunting ini ke dalam. Oke, caranya mudah seperti ini. Oke, ini saya singkirkan dulu. Jadi gini, ini ada hatinya ya, jadi hatinya ini kita tusuk, lalu kita putar-putar sambil kasih masukkan, kita putar ya, kita putar. Sini dia mulai terbelah. Ya, ini udah terbelah ya. Oke. Dan ini sama, yang satunya juga kita buat seperti itu. Yang sisi satunya sama ya, ini hatinya, dan ini kita sambil ditekan dan diputar-putar. Sampai kita putar. Dan ini jagung ini boleh dalam keadaan jagungnya masih mentah ataupun jagung yang sudah kita rebus. Itu bisa sama ya, kita lakukan dengan cara yang sama seperti ini. Biasa kalau yang sudah matang, sudah direbus itu lebih mudah. Karena dia sudah lebih sudah lebih lembek ya. Ya, ini caranya, maksudnya supaya kita membelah dua aja. Oke, ini. Nah, lalu setelah ini kita lakukan seperti ini. Mudah kan? Mudah sekali. Kenapa? Karena kalau kita pipil ini kan dia tidak terbuka. Kalau kita potong dia terbuka sehingga banyak mengeluarkan berair. Nah, lalu contohnya kalau kita membuat bakwan, itu kita udah punya kan ukuran takaran, sekian terigunya dan lain-lainnya itu. Tapi karena berair, pada waktu sementara kita menggoreng, yang sisanya masih belum tergoreng itu, karena dia masih berair terus, akhirnya jadi komposisi bumbunya itu kadang harus ditambah kalau nggak terlalu cair. Nah, menyebabkan jadi berubah kan komposisinya, sehingga kadang-kadang bakwannya menjadi keras ya, seperti itu. Tapi kalau kita pipil, dia tidak berair, dia kering. Satu itu. Kedua, contoh ya, kalau kita seandainya membuat bakwan ya, itu karena dia seperti ini, dia akan masih lebih garing, lebih renyah ya, lebih renyah, dan itu lebih enak. Nah, coba tadi perhatikan ya, tadi kan saya bilang perhatikan jagungnya. Nah, jagung yang tadi yang saya pakai ini adalah jagung madu, bukan jagung manis. Apa beda jagung manis dengan jagung madu? Jagung madu itu dia lebih crispy, lebih garing gitu ya. Jadi kalau kita masak, setelah nanti kita buat apa gitu, dia rasanya masih ada garing-garingnya gitu. Jadi enak sekali ya, dan dia rasanya lebih manis. Tapi warnanya, coba perhatikan ya, dia warnanya tidak kuning sekali tapi pucat. Jadi kuningnya sangat muda, bahkan kadang-kadang hampir putih. Nah, tapi enggak apa-apa, tapi jagungnya lebih enak, lebih manis ya, gitu. Dan selain itu dari bentuk juga, bentuknya dia di ujung pangkal dengan ujungnya tuh hampir sedikit sekali bedanya. Ya, ini sudah. Lalu kita akan buat apa ini? Nah, kemarin kan saya ada kasih lihat ada bahan-bahan yang saya tanyakan, ini mau dibuat apa. Nah, oke. Sebentar kita lihat ya, kita akan buat apa. Oke, sebentar saya akan tunjukkan. Oke, tunggu video berikutnya. Nah, ini bahan-bahan ya yang sebentar akan kita masak. Jagung yang sudah dipipil,
bawang merah sudah diiris, ada bawang putih dan juga cabai merah dirajang, ada daun bawang, ada petai, ada telur yang sudah direbus dan digoreng, dan ada telur yang mentah. Oke, jadi sebentar kita akan masak ya. Kita akan mulai ya, kita akan mulai masak. Jadi pertama kita kasih minyak, jangan terlalu banyak ya, hanya untuk menumis bawangnya. Jadi pertama kita masukkan bawang merah dulu, karena kalau bawang putih cepat matang nanti keburu hangus, jadi bawang merahnya terlebih dahulu. Di sini bumbu-bumbunya sederhana sekali, nggak ada apa-apa, hanya garam, lada, kecap manis ya. Kalau kecuali ada yang mau pakai kaldu juga boleh, kaldu ayam, nggak usah pakai gula karena kan kecapnya sudah manis dan jagungnya sudah manis ya. Jadi ini kita tumis sampai harum. Nah, sekarang boleh kita masukkan bawang putihnya. Ini udah harum. Kalau sudah harum, sekarang kita masukkan apanya? Kita boleh kasih masuk cabenya ya. Cabai. Nah, di sini saya akan bikin dua macam telur ya. Telurnya bisa diorak-arik. Nah, pada waktu diorak-arik pada saat ini kita masukkan, tapi bisa juga nanti kita tambahkan dengan telur yang sudah digoreng untuk sebagai tambahan. Kalau saya suka dua-duanya, baik yang sudah digoreng maupun yang belum digoreng. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Jadi kita pecahkan telur. Saya biasa pecahkan telur nggak pernah seperti ini karena akan kulit-kulitnya masuk, jadi pakai tangkai pisaunya. Oke, ya sudah. Sekarang kita masukkan jagungnya. Kita masukkan jagungnya. Nah, karena ini nanti dia akan ada kuahnya, jadi tentunya di sini kita akan masukkan air ya. Kita tambahkan air. Nah, setelah air tadi kan kita kan ada petai. Nah, petai itu terserah ya, ada yang suka, ada juga yang nggak suka, nggak apa-apa. Kalau yang nggak suka di skip aja. Kebetulan saya suka petai, jadi saya masukkan petai. Boleh saatnya sekarang dimasukkan supaya petainya jangan nggak mentah, nanti terlalu bau ya. Jadi supaya petainya juga matang. Lalu ada daun bawang, yang tadi kan ada daun bawang ya, jadi daun bawang dimasukkan. Ya, ini semua sudah. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bumbu-bumbu. Ya, di sini terserah, ada suka yang ingin kental boleh tambah sedikit maizena. Kalau saya kurang begitu suka kental, jadi saya hanya suka yang seperti ini, cuman saya tambahkan sedikit lagi air. Kalau ada yang ingin berkuah silahkan ya. Kalau saya sukanya seperti ini. Nah, lalu kita tinggal tambahkan garam, kita tinggal tambahkan lada ya. Garam secukupnya, saya masukkan seperti ini ya, kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Lalu lada, saya masukkan lada, kecuali kalau anak-anak yang nggak suka pedas ya, lada yang nggak usah ditambah lada, nanti aja pada waktu kita makan baru kita tambahkan ladanya. Lalu apalagi sekarang kita masukkan kecap manis ya, kita masukkan kecap manis ini. Nah, udah jadi ya. Nah, tinggal tunggu kematangan si jagung aja, kan jagung juga nggak lama ya. Nah, lalu kalau mau ditambahkan dengan kaldu ayam boleh, kaldu ayam mau kaldu ayam atau kemudian jamur juga boleh, terserah ya. Dan sini saya tidak tambahkan vetsin ya atau micin,
karena kan ini semuanya sebetulnya sudah manis ya. Dan ini saya suka tambahkannya seperti tadi saya bilang ada telur. Nah ini saya tambahkan di sini telurnya. Biasanya jangan dibelah dulu, nanti waktu mau makan baru dibelah. Tapi di sini saya udah pastikan yang sudah dibelah. Nah seperti ini. Nah di sini saya mau tambahkan sedikit aja kaldu ayamnya. Saya sedikit sekali tambahkan kaldu ayam. Nah jangan banyak-banyak, sedikit sekali. Mungkin setengah sendok teh aja ya. Setengah sendok teh. Udah seperti itu. Nah nanti ini kita diamkan sebentar lagi, bentar. Untuk jagungnya cepat sekali matang ya. Nah lihat kan jagungnya jadi kelihatan bulat-bulat dan ini masih garing, jadi enak sekali. Nah, ada yang suka kental nggak apa-apa, tinggal ditambah aja. Mau ditambah itu juga boleh, tambah maizena boleh, tambah terigu juga boleh. Nah kalau kurang garam tinggal ya nanti dikoreksi rasanya aja ya. Oke, nah udah, inilah yang kemarin saya tanya kita masak apa. Nah ini kita masaknya ini gitu. Oke, ini sudah matang, jadi kita sudah bisa angkat ya. Oke, sudah selesai dan sekarang tinggal kita pindahkan ke piringnya untuk di plating. Sudah. Nah sekarang tinggal kita tuang ke piring ya untuk disajikan. Nah ini dia, inilah teman-teman apa kemarin ya yang saya bilang, oh ini kuisnya kita mau bikin apa. Nah inilah, jadi ini namanya telur masak kecap dan petai ya. Itu silakan kalau mau dicoba. Jadi ini rasanya tentu enak ya. Jadi ini dengan bahan yang murah, dengan bumbu yang sederhana, ya hasilnya seperti ini. Silahkan ya, silahkan dicoba. Oke, selamat mencoba teman-teman.